mencoba untuk memanggil 3 orang jemaah yang lain, yaitu yang gue sebutkan tadi, Haidori, Siwan, dan juga Andi. Di saat itu si Habib ini karena punya pengaruh yang cukup kuat gitu ya, jadi dia bisa aja gitu melakukan doktrin-doktrin terhadap para pengikutnya ini. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, apa yang kalian bayangkan dari seorang pemuka agama nih geng? Ya udah pasti idealnya seorang pemuka agama itu melakukan sesuatu dengan sangat berhati-hati dan berdasarkan norma-norma yang telah diajarkan agama itu sendiri. Jadi bisa dipastikan para pemuka agama akan menjauhi atau berpikir berulang kali ketika ingin melakukan tindakan-tindakan di luar norma agama. Tetapi bagaimana sebaliknya jika seorang pemuka agama justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji? Seperti saat sekarang ini di Indonesia udah banyak banget gitu ya pemuka-pemuka agama yang terkenal baik dari agama manapun itu melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya ya sudah dilarang oleh agama dan bahkan tidak sesuai dengan adab dan norma berperilaku warga negara Indonesia. Tidak peduli agamanya apapun, ya sudah banyak gitu ya berita-berita yang berseliweran di media massa tentang para pemuka agama yang melakukan tindakan kejahatan. Pembahasan kali ini datang dari seorang pemuka agama yang berasal dari Banyuwangi. Nama orang ini adalah Muhammad Ali Hinduan dan dia biasa dipanggil Habib. Nah, tapi panggilan Habib terhadap dia ini bukan berarti dia ini adalah keturunan Nabi atau keturunan Rasul. Bukan Habaib ya, tapi memang dia dipanggil Habib. Ya semacam nama julukan lah gitu. Di dalam kisah yang satu ini, orang yang dipanggil Habib ini melakukan sebuah aksi eksekusi keji terhadap satu keluarga yang mana keluarga ini dibakar oleh si Habib ini. Nah, bagaimana kisah ini bisa terjadi? Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, seperti biasa, sebelum kita bahas kronologinya, kita bahas dulu profil pelaku dan orang-orang yang terlibat di dalam kejadian ini. Muhammad Ali Hinduan alias Habib. Dia adalah seorang pria yang lahir pada tahun 1967. Habib ini dikenal oleh masyarakat sebagai seorang pemuka agama, sekaligus dia ini adalah ketua dari Majelis Salawatan yang ada di Banyuwangi. Mungkin teman-teman dari Banyuwangi di sini boleh memberikan sedikit informasi tentang hal ini di kolom komentar. Sebagai seorang pemuka agama, tentunya Habib ini memiliki jemaah atau pengikutnya sendiri. Dan sebagai seorang pemuka agama, sudah pasti dia memiliki jemaah yang sangat setia atau pengikut yang sangat setia yang sering mendampingi dia. Nah, ada beberapa nama jemaah dia yang terlibat di dalam kasus ini. Yang pertama tuh ya, ada yang namanya Haidori Setiawan, lalu ada Siwan, lalu ada Andi Aziz. Dan selain ketiga itu, ada lagi nama jemaah lain yang bernama Rosan, usianya 45 tahun, dan istrinya yang bernama Siti Jamilah yang berusia 37 tahun. Kenapa dua nama terakhir gue pisahkan? Karena dua nama terakhir ini adalah korban di dalam kejadian ini. Rosan dan Jamilah ini adalah korban dan mereka ini pasangan yang memiliki seorang anak sematawayang yang bernama Dery Pradana, usianya 15 tahun. Sekarang kita bahas nih kronologi dari kasus ini. Tragedi ini berawal ketika si Habib tadi sebagai pemuka agama ternyata dia berhutang kepada jemaahnya sendiri, jemaah yang bernama Rosan. Jumlah hutangnya cukup besar. Di sini ada dua sumber. Sumber yang kecil mengatakan kalau jumlah hutangnya hanya 200 juta. Kalau sumber yang besar mengatakan jumlah hutangnya mencapai 500 juta. Tapi walaupun ada yang kecil ada yang besar, tetapi jumlah tersebut adalah jumlah hutang yang cukup besar gitu ya geng. 200 juta kan gak main-main tuh. Hutang seperti apa tuh ya? Antara personal ke personal gitu kan.
Biasanya hutang sebesar itu antara personal ke bank atau lembaga gitu. Lalu geng, karena jumlahnya yang besar ini, ternyata Rosan itu terus-terusan berusaha untuk menagih utang tersebut kepada si Habib ini. Tetapi ternyata si Habib ini tidak kunjung bisa melunasi hutang tersebut. Lalu tiba-tiba si Habib ini merasa risih mungkin ya, karena terus-terusan ditagih soal hutang itu. Ditambah lagi dia adalah seorang pemuka agama, dia merasa malu yang menagih hutangnya adalah sejemaahnya, orang yang ya ibaratnya dia didik lah. Akhirnya terfikirlah sebuah rencana untuk mengeksekusi si Rosan alias orang yang memberi hutang kepada dia. Gila ya, gak tahu terima kasih banget gitu kan. Lalu di sini Habib ini mulai memikirkan nih bagaimana caranya untuk melancarkan aksinya. Dan untuk melancarkan aksinya ini, Habib mencoba untuk memanggil 3 orang jemaah yang lain, yaitu yang gue sebutkan tadi, Haidori, Siwan, dan juga Andi. Di saat itu si Habib ini karena punya pengaruh yang cukup kuat gitu ya, jadi dia bisa aja gitu melakukan doktrin-doktrin terhadap para pengikutnya ini dengan mengatakan kalimat-kalimat yang menjelekkan. Dan udah pasti para pengikutnya yaitu bakal terhipnotis, terdoktrin dengan perkataan si Habib. Di saat itu Habib ini bilang kalau keluarga Rosan adalah keluarga rentenir. Kata-kata rentenir ini kan agak sensitif ya, karena berhubungan dengan yang namanya uang, dan biasanya rentenir ini dianggap sebagai orang yang sangat negatif, orang yang sombong, angkuh, dan biasanya ya merugikan orang yang meminjam kepada dia. Si Habib ini bilang kalau Rosan itu adalah rentenir yang suka meminjamkan uang tetapi dengan bunga yang mencekik katanya. Sehingga di saat itu Habib pun memberitahu mereka kalau sudah selayaknya Rosan ini untuk dihabisi, dengan alasan orang seperti Rosan halal darahnya karena sudah melakukan tindakan yang dibenci oleh agama. Lalu, apakah benar nih geng kalau Rosan ini merupakan seorang rentenir? Nah, itu pertanyaannya tuh. Jadi berdasarkan informasi yang didapat gitu ya, ternyata Rosan ini sebenarnya adalah seorang petani biasa yang kebetulan kaya raya. Nah, dia ini adalah seorang petani dari desa Karangsari, Kecamatan Sempu. Lalu sementara itu, istrinya memiliki sebuah toko dan sehari-harinya menjaga toko tersebut. Tetapi istrinya ini juga memang melakukan praktik peminjaman uang dengan jaminan sertifikat rumah atau tanah dan juga sampai kendaraan. Jadi ibaratnya tuh kayak tukang kredit kampung kali ya. Jadi istilahnya tuh suka bantu warga sekitar ya, tetapi dengan cara mengambil untung juga. Sebenarnya praktik ini kalau kita perhatikan kan praktik yang berbau dan mengarah kepada riba gitu ya. Kalau memang suka meminjamkan uang tapi dengan dapat keuntungan terus ada jaminannya, otomatis kan itu dilarang agama sebenarnya. Tetapi ya kenapa nih seorang Habib pemuka agama itu melakukan hal ini? Padahal dia udah paham gitu ya, hal kayak gini, riba kayak gini kan dilarang agama sebenarnya. Di sini patut dipertanyakan juga. Nah lalu geng, memang karena pekerjaan dari keluarga Rosan, ya tepatnya istrinya gitu ya, itu mengarah kepada riba, tetapi bukan berarti juga harus dieksekusi gitu ya. Sementara si Habibnya sendiri memakai jasa tersebut, yang sebenarnya si Habib ini yang harus dia lakukan justru melunasi hutang itu. Ya kalau tidak senang dengan perbuatan ribanya, silakan laporkan kepada pihak yang berwajib. Laporkan kalau ada rentenir gitu kan, dan itu lebih bijaksana. Lalu nih ya, di saat para jemaahnya yang bernama Haidori, Siwan, dan juga Andi mendengar perkataan doktrin dari Habib ini, mereka langsung nurut aja dan mereka sangat yakin apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah ladang pahala, karena yang meminta mereka adalah guru atau panutan mereka, yaitu si Habib ini. Mereka di saat itu nggak ngebantah sedikit pun, dan mereka menganggap apapun ucapan dari si Habib itu adalah benar. Sebenarnya ketiga jamaah ini sempat berpikir, bener nggak ya kalau si Rosan ini rentenir? Tapi mereka di saat itu coba ngecek tuh karena saking penasarannya. Nah ternyata ada hal yang membuat mereka sangat yakin kalau memang keluarga Rosan ini adalah seorang rentenir. Gara-gara dia menemukan fakta bahwa kalau istri Rosan yang bernama Jamilah memang membuka jasa untuk peminjaman uang dengan jaminan segala macam harta benda. Dan di saat itu, aksi eksekusi yang mereka rencanakan itu mengarah kepada jalan agama. Mereka mengatakan kalau mereka mengeksekusi Rosan dan keluarganya, maka mereka akan menolong masyarakat terhindar dari praktik riba. Wah gila nih. Inilah kalau mempelajari ilmu agama tanpa mempelajari adab. Jadi mencerna atau memaknai perkataan-perkataan dari pemuka agama, baik juga itu menafsirkan Al-Quran dan hadis, akhirnya salah arah gitu ya. Nah ini tipikal orang agamais tapi bodoh nih geng. Kayak gini nih, mereka berpikiran pendek.
Dan si Habib ini memang mencoba untuk memanfaatkan doktrin-doktrin dia agar dia bisa terbebas dari hutang dan dia tidak perlu membayar hutangnya yang banyak tersebut. Dan ini benar-benar cara yang kejam dan busuk banget karena membungkus perbuatan jahat dengan dalih agama. Lalu akhirnya rencana eksekusi pun mereka susun. Dan si Habib itu menjadi penyusun dari strategi tersebut. Lalu ketiga jamaahnya itu menentukan tanggal hari di mana mereka akan melakukan eksekusi. Yaitu mereka memilih pada hari Senin, tanggal 2 Mei tahun 2011. Lalu ketika itu, Habib ini menghubungi si Rosan, yang mana dia bilang kalau dia mau mengadakan sholat berjamaah bersama keluarganya Rosan di rumah Rosan. Sekaligus nanti membicarakan soal hutang piutang lah gitu. Nah, rumah Rosan ini berada di Desa Karangsari, Kecamatan Sempu. Dan di saat itu, Rosan sama sekali tidak curiga dan dia merasa sangat terbuka dengan si Habib ini. Apalagi pembahasannya mengarah kepada hutang piutang juga. Dan dia sangat nurut kepada pimpinan jemaahnya ini. Nah, lalu tibalah di hari H, di mana rumah Rosan ini akan digunakan oleh Habib untuk beribadah bersama. Dan sehabis Isya, Habib ini menelpon Andi untuk menyuruh Andi ini menjemput eksekutor lain atau jemaahnya yang lain yang bernama Haidori. Andi mengiyakan, lalu kemudian Andi pun menjemput Haidori ini. Haidori di saat itu membawa serta sebuah kapak yang dia masukkan ke dalam tas kecil dan ditutupi dengan jaketnya. Nah, setelah itu mereka langsung menuju ke rumah Habib untuk menemui Habib dan bersama-sama berjalan menuju ke rumah Rosan. Tidak lama kemudian, Andi dan Hidori sampai di rumah Habib. Nah, kemudian mereka bertiga pun menuju ke rumah Rosan menggunakan sepeda motor dengan formasi Andi bersama Habib berboncengan dan Haidori naik motor sendiri. Nah, lalu di tengah jalan Haidori berpisah dengan Habib dan juga Andi karena Haidori ini harus menjemput Siwan yang sedang berada di Simpang 3 Rogo Jampi karena Siwan ini baru saja tiba pulang dari Bali. Setelah Haidori ini bertemu dengan Siwan, mereka langsung menyusul Andi dan Habib untuk bertemu di rumah Rosan. Nah, singkat cerita, tibalah mereka di rumah Rosan. Mereka sudah berempat di sana dan mereka langsung mengetuk rumah itu dan Rosan keluar lalu mempersilahkan keempat orang tadi untuk duduk di ruang tamu. Mereka sempat ngobrol sebentar dengan Rosan sebelum melakukan ibadah. Lalu di saat itu, Habib ini mengajak Rosan dan juga Jamilah istrinya beserta anak mereka yang bernama Dery untuk sholat Isya berjamaah. Nah, di sini anehnya nih, padahal nih ya, si Habib ini udah kelar sholat Isya dan dia mengajak keluarga tersebut untuk sholat Isya lagi. Dan hal ini benar-benar gila. Dia memanfaatkan kegiatan beribadah untuk melancarkan aksinya. Lalu sementara itu, Haidori, Siwan dan juga Andi tetap berada di ruang tamu sembari memakan makanan yang sudah disediakan oleh keluarga Rosan. Nah, Habib dan juga keluarga Rosan ini sholat dan selesai melakukan sholat Isya berjamaah, Habib ini kemudian meminta Dery untuk membeli pulsa di konter yang berjarak tidak begitu jauh dari rumah Rosan. Nah, jadi dia meminta anaknya Rosan yang bernama Dery tadi untuk keluar dulu gitu. Dan di saat itu Habib pun meminta Andi untuk menemani Dery ini ke konter. Sementara itu Rosan dan Jamilah setelah melakukan sholat Isya melanjutkan sholat sunnah 2 rakaat. Dan gilanya adalah ketika mereka sedang sholat sunnah, dari sinilah Habib ini memberikan kode kepada Haidori dan Siwan untuk segera mengeksekusi Rosan dan Jamilah ketika mereka dalam keadaan sholat. Astagfirullahaladzim banget ya. Dan ini benar-benar tindakan yang busuk banget dilakukan oleh seorang pemuka agama. Nah, lalu sebelum mereka benar-benar dieksekusi, ternyata mereka selesai melakukan sholat sunnah pertama. Nah, di saat itu mereka melanjutkan sholat sunnah kedua. Dan tiba-tiba si Habib ini mengatakan kepada Rosan dan juga Jamilah, "Hey, kalian sholat sunnah yang keduanya tolong sujudnya lebih lama. Karena supaya lebih khusyuk dan ya nanti doa-doa kalian dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan di saat itu Rosan dan Jamilah pun menuruti hal tersebut dan mereka pun melakukan sholat sunnah kedua. Tibalah ketika mereka sujud, Hidori yang sudah diberikan aba-aba langsung mengeluarkan kapak dari tasnya dan menghantamkan kapak tersebut ke kepala Rosan dan dilanjutkan dengan kepala Jamilah. Kedua suami istri ini terkapar tidak bernyawa dengan hamburan cairan merah yang keluar dari kepala mereka. Nah, lalu setelah itu, Siwan dengan sigap langsung menghampiri Rosan serta Jamilah yang sudah terkapar itu. Kemudian menambahkan pukulan ke bagian belakang leher mereka menggunakan tangan kosong. Masih belum puas, Siwan
ini kembali memukul bagian belakang kepala Rosan dan Jamilah menggunakan kapak yang dia ambil dari tangan Haidori. Di dalam kondisi mereka berdua yang sudah tidak berdaya itu, Rosan dan Jamilah masih harus menerima kekerasan yang dilanjutkan oleh si Habib. Dan di saat itu Habib kembali mengajak Haidori serta Siwan untuk melanjutkan kekerasan tersebut. Dan mulut kedua suami istri ini disumpal menggunakan kaos kaki agar mereka tidak berteriak. Yang mana kalau mereka berteriak dan aksi dari Habib ini bisa didengar oleh para tetangga. Lalu setelah itu, Habib ini memerintahkan Haidori untuk menggotong tubuh Rosan dan Jamilah ke arah ruang tamu. Dan rencananya mereka menunggu kedua pasangan suami istri ini sampai tewas. Nah lalu mereka akan dibawa ke sebuah tempat menggunakan mobil Isuzu Panther bernomor polisi P823VJ. Dan ini merupakan mobil dari keluarga Rosan yang berada di garasi. Jadilah di saat itu, kondisi Rosan dan Jamilah tidak diketahui ya, udah meninggal apa belum. Tapi yang jelas, keduanya langsung diangkut ke dalam mobil dan Haidori mengambil tas yang berisi berkas serta sertifikat milik orang-orang yang meminjam uang kepada mereka. Tas tersebut lalu kemudian juga dimasukkan ke bagian belakang mobil bersama dengan Rosan dan Jamilah yang ketika itu dalam kondisi yang sudah berlumuran cairan merah. Nah lalu tidak lama setelah itu, anak mereka yang bernama Derry yang ditemani oleh Andi pulang sehabis membeli pulsa di konter. Ketika itu Derry sama sekali tidak mengetahui dan tidak curiga terhadap apa yang sudah terjadi di rumahnya, terhadap apa yang sudah terjadi kepada kedua orang tuanya. Ketika itu yang masuk ke dalam itu hanya Derry dan Andi yang tadinya menemani dia itu menunggu di depan pintu rumah. Ketika Derry ini masuk ke dalam rumah, dia langsung dijerat menggunakan kabel dari alat penanak nasi atau rice cooker. Nah lalu kepala anak yang tidak bersalah ini tiba-tiba dihantam menggunakan kapak. Karena hantaman ini, dia pun terjatuh dan kepalanya mengeluarkan cairan merah yang begitu banyak. Selanjutnya, Derry yang sudah terkulai lemas ini, tubuhnya langsung dimasukkan ke dalam mobil bersama dengan kedua orang tuanya. Nah, setelah semua dirasa aman, selesai, kedua korban ini sudah dimasukkan ke dalam mobil berserta dengan berkas-berkas, barulah mobil itu kemudian dikemudikan oleh Habib dan juga Siwan. Sementara Haidori dan juga Andi diperintahkan untuk membawa motor mereka pulang. Nah, lalu Habib dan Siwan kemudian mengemudikan mobil itu ke arah hutan yang berada di Desa Kluncing, Kecamatan Licin yang berjarak sekitar 45 km dari rumah Rosan. Nah ternyata nih geng, sesampainya di hutan, ternyata si Habib ini sudah merencanakan untuk menghilangkan jejak. Caranya benar-benar kejam, yaitu dengan membakar mobil itu beserta dengan isi-isinya, yaitu keluarganya Rosan, istrinya Jamilah, dan anaknya juga. Nah, setelah membakar mobil tersebut, dia memastikan seluruh sudut mobil sudah dilahap oleh si jago merah alias terbakar oleh api. Setelah semua dipastikan, barulah setelah itu Habib ini langsung cabut meninggalkan tempat itu. Lalu si Habib beserta 3 jemaahnya ini merasa semua rencana mereka sudah terlaksanakan dan semuanya terlihat sangat lancar. Tanpa mereka sadari, sebenarnya hal ini justru tidak semudah itu. Karena di 2 hari kemudian, di saat mereka sedang tenang-tenangnya, merasa semua masalah mereka sudah selesai, rencananya berhasil, ternyata ketiga jenazah dari keluarga Rosan ini ditemukan oleh warga di dalam sebuah kerangka mobil yang sudah hangus terbakar. Lantas membuat warga di Banyuwangi di saat itu heboh. Penemuan di jenazah ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi. Di saat itu, jenazah ketiganya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Nah, di saat itu belum ada yang mengetahui ini jenazah siapa dan ini mobil siapa. Nah, setelah diidentifikasi oleh tim forensik, barulah diketahui bahwa ketiga jenazah tersebut merupakan jenazah dari Rosan, Jamilah, dan Derry anak mereka.
Lalu dari hasil otopsi juga diketahui kalau mereka ini sebelum terbakar di dalam mobil itu mendapatkan aksi kekerasan. Mereka mengalami aksi kekerasan yang bisa dipastikan berarti mereka sudah tewas sebelum mobil itu dibakar. Mungkin pada awalnya si Habib ini kan berencana membuat skenario seolah-olah ketiga jenazah ini itu terbakar di dalam mobil karena kecelakaan. Tetapi pihak kepolisian ya nggak segampang itulah memprediksi sebuah peristiwa. Udah pasti dari hasil otopsi semuanya akan ketahuan. Dan di saat itulah pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan terhadap siapa pelaku dari kejadian ini. Nah, setelah melakukan beberapa pemeriksaan dan juga mencari informasi yang sangat mendalam gitu ya, polisi pun akhirnya mengetahui kalau Rosan, Jamilah, dan Dery ini merupakan warga yang tinggal di sebuah desa dan desa tersebut diisi oleh para jemaah Habib. Lalu dimintailah keterangan dari beberapa jemaah yang lain atau warga sekitar tentang bagaimana keluarga Rosan ini hidup sehari-harinya. Dan di saat itu ada warga yang menyaksikan katanya kalau terakhir kali keluarga Rosan ini punya kegiatan bersama Habib atau pemuka agama yang mereka ikuti. Nah, dari hasil keterangan beberapa orang saksi, maka ditariklah kesimpulan kalau orang yang terakhir kali memiliki urusan dengan keluarga Rosan adalah Habib beserta dengan 3 jemaahnya yang bernama Haidori, Siwan, dan juga Andi. Di saat itu juga, pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap si pemuka agama dan 3 jemaahnya ini. Pertama-tama pihak kepolisian berhasil meringkus 2 orang terlebih dahulu, yaitu Haidori dan juga Andi, yang mana mereka ini sempat melarikan diri dan berada di sebuah tempat persembunyian. Setelah menangkap mereka, lalu pihak kepolisian mencoba mendalami kasus ini dan meminta keterangan dari mereka di mana si Habib serta Siwan berada. Namun sayangnya, pihak kepolisian tidak mengetahui keberadaan 2 tersangka ini. Mereka berhasil kabur dan gagal ditangkap oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian mencari 2 pelaku ini sampai harus menunggu 1 tahun lamanya. Akhirnya, otak dari kasus eksekusi ini, yaitu Habib, baru bisa ditangkap setelah 1 tahun tersebut. Berakhir sudah pelarian Muhammad Ali Hinduan yang diduga sebagai otak satu keluarga dengan cara dibakar di dalam mobil yang terjadi setahun lalu. Tersangka sempat menghindar dari kejaran polisi ini ditangkap tim reserse kriminal Polres Banyuwangi saat berada di depan Wisma Karya di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Habib ini ditangkap ketika dia sedang berada di Kota Pasuruan pada hari Selasa tanggal 8 Mei tahun 2012 sekitar jam 4:15 sore. Nah, sementara itu Siwan tidak berada bersama si Habib. Siwan ini benar-benar menghilang dan sampai saat sekarang ini belum berhasil ditangkap. Dia masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tapi nih geng ya, menurut beberapa sumber dikatakan Siwan ini sebenarnya udah berhasil ditangkap, udah sempat diamankan oleh pihak kepolisian. Tetapi ternyata Siwan ini berhasil kabur di saat dilakukan pemeriksaan dan sampai detik ini keberadaan dia tidak diketahui. Lalu dari sumber itu juga dikatakan kalau Siwan ini berhasil melarikan diri dengan cara yang cukup cerdik. Dia kabur dengan berpura-pura kelaparan ketika diperiksa. Saat itu dia minta izin untuk membeli makanan di luar kantor polsek dan anehnya malah diperbolehkan. Ya karena mungkin di saat itu Siwan ini posisinya masih sebagai saksi. Lalu setelah dia minta izin, Siwan ini pun menghilang dan tidak pernah kembali. Dan dia sempat terdeteksi berada di Malaysia dan di saat itu ya polisi Banyuwangi sempat meminta bantuan dari Interpol untuk mengeluarkan daftar merah atau red notice terhadap Siwan dengan harapan keberadaan Siwan ini bisa terlacak dengan cepat sehingga ya pihak kepolisian bisa menangkap dia. Dan juga nih geng ya, sampai saat sekarang ini gue tuh udah coba cari informasi. Ini kan kasus lama. Apakah Siwan ini udah tertangkap sekarang? Tetapi tidak ada satu sumber informasi pun yang mengatakan kalau Siwan ini sudah tertangkap. Jadi keberadaan Siwan masih belum diketahui. Tapi kalau misalkan informasi gue salah, keliru, kalian boleh koreksi di kolom komentar ya geng. Sekarang kita bahas proses persidangannya. Sidang pengadilan untuk si Habib, otak dari eksekusi ini, dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 24 September tahun 2012. Dan saat itu, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim menanyakan sejumlah pertanyaan kepada si Habib ini. Tetapi di saat itu, Habib ini hanya menjawab kalau dia lupa dan tidak tahu atas semua pertanyaan yang diajukan oleh hakim. Jadi lebih tepatnya nih orang lagi ngeles gitu. Di dalam persidangan itu juga Habib ini membantah semua keterangan yang pernah disampaikan di dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Bahkan beberapa adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan di Polres Banyuwangi pada tanggal 4 Juni tahun 2012 itu juga tidak diakui oleh si Habib ini. Dia bilang semua rekonstruksi itu tidak benar. Dia tidak pernah melakukan hal tersebut.
Adegan yang tidak diakui oleh Habib ini ketika rekonstruksi atau praktek adegan ulang gitu ya, adalah ketika dia kabur setelah membakar mobil milik Rosan yang di dalamnya itu terdapat jasad dari Rosan, Jamilah dan juga Dery. Nah, di dalam rekonstruksi itu digambarkan nih kalau si Habib ini kabur setelah membakar mobil menggunakan sepeda motor. Posisinya Habib ini ada di depan dan Haidori di tengah dan Siwan berada di belakang. Tetapi ketika di persidangan Habib mengatakan kalau dia berada di tengah sedangkan Haidori berada di depan, kata dia. Nah, selain itu, Habib ini juga menjelaskan kalau kronologi sebenarnya memang benar dia mengeksekusi keluarga Rosan. Tetapi ketika dia mengeksekusi Rosan ini, Habib mengatakan kalau yang mengeksekusi sebenarnya adalah Siwan. Habib sendiri tidak terlibat di dalam eksekusi tersebut dan merasa dijebak ketika berada di rumah Rosan, kata si Habib. Habib juga mengatakan kalau dia datang ke rumah Rosan ini karena permintaan Rosan. Dia bilang Rosan ini meminta Habib datang ke sana untuk diajarkan cara praktik sholat. Wah, kok bisa gitu ya? Aneh banget gitu. Dan juga keterangan tersebut berbeda dengan keterangan yang ada di BAP, dan keterangan itu disampaikan oleh Haidori serta Andi, dan keterangan Haidori dan Andi ini benar-benar sama dan mirip. Jadi ini bukan settingan, mereka memberikan keterangan masing-masing dan keterangannya sama banget dan dapat dipastikan kalau mereka ini jujur. Lalu Habib juga mengatakan kalau dia tidak mengenal Siwan secara dekat. Siwan yang di saat itu ya nggak ada di persidangan, ya nggak bisa membela diri kan, dia masih di dalam pengejaran polisi. Dan juga si Habib ini bilang kalau dia kaget ketika melihat Siwan datang ke rumah Rosan bersama dengan Haidori pada malam itu. Dan dalam pernyataannya itu Habib juga mengatakan kalau Siwan datang ke rumah Rosan untuk membayar uang pembelian tasbih sebesar 1,2 juta rupiah. Mahal juga tuh tasbih ya, terbuat dari apa gitu. Dan keterangan dari Habib ini terbantahkan semua di dalam BAP menurut keterangan dari Haidori dan juga Andi. Dan juga bahkan ya, salah satu keterangan BAP yang disampaikan oleh Habib juga menyebutkan kalau Siwan memang jemaah dia. Kenapa tiba-tiba keterangan dia di persidangan berubah lagi? Ya mungkin maksud dia ini kali ya, kalau Siwan itu jemaah tapi justru dia tidak mengenal secara pribadi. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Tetapi ya, semua ini hanya permainan kata gitu kan. Dan hakim tidak semerta-merta percaya dengan keterangan si Habib. Lalu akhirnya jaksa menanyakan soal BAP tersebut. Jaksa bilang, BAP ini oleh terdakwa ditandatangani, terus yang benar yang mana? Dan kemudian dijawablah oleh Habib, waktu diperiksa polisi saya depresi dan kurang sadar. Bisa aja. Dan saat ditanyakan beberapa pertanyaan ketika eksekusi tersebut terjadi, Habib mengaku dia banyak lupa soal kejadian tersebut karena menurut dia itu sudah terjadi lama, 1 tahun yang lalu. Dan juga banyak pertanyaan dari hakim yang dia jawab tidak tahu. Pertanyaan dari jaksa juga dia jawab tidak tahu. Dan lalu jaksa juga menanyakan lokasi di mana Siwan turun dari motor setelah membakar mobil beserta dengan para korban, dan Habib pun menjawab kalau dia lupa karena pikirannya di saat itu sedang kalut. Akhirnya hakim pun mengatakan kalau keterangan Habib ini berubah-ubah, berbeda 180 derajat dengan apa yang dia tulis di BAP. Akhirnya Pengadilan Negeri Banyuwangi memutuskan bahwa Habib terbukti melanggar pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang eksekusi berencana, dan dia divonis dengan hukuman mati. Untuk putusan kapan eksekusi ini akan dilakukan, ini akan menunggu keputusan dari Kejaksaan Agung. Sementara itu, 2 tersangka lain yaitu Haidori dan Andi juga dijerat dengan pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang eksekusi berencana dengan vonis hukuman kurungan 18 tahun penjara, dan Andi divonis 13 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa karena jaksa di saat itu menuntut Haidori untuk hukuman mati, sementara Andi dituntut hukuman 18 tahun penjara. Kenapa demikian? Kenapa Haidori dan juga Andi tidak sama hukumannya dengan Habib? Dikatakan oleh hakim itu gara-gara mereka ini hanya didoktrin, mereka ini hanya mengikuti perintah dari Habib, bukan sebagai otak dari pelaku utama. Nah, jadi bisa dikatakan mereka ini terdoktrin. Oke geng, itu dia kisah tentang eksekusi 3 anggota keluarga yang mana mereka sebenarnya ya melakukan hal baik gitu ya, meminjamkan uang, membantu si guru besar mereka, si Habib mereka, orang yang dijadikan panutan, tapi justru mereka harus berakhir di tangan panutan mereka tersebut gara-gara si panutannya ini nggak tahu terima kasih dan nggak mau bayar hutang. Gimana geng menurut kalian, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.